Income per bulan bisa kira-kira berapa sih? 2 digit, 3 digit sih itu memungkinkan sekali ya. Oke. Sebagai agent aku sudah menjalani tuh canvassing, flyering, jaga pameran. Menurut aku di zaman sekarang itu nggak terlalu efektif gitu. Yang ada sales kita kayak misalkan lagi jaga pameran digodain. Oke. Tiba-tiba pandemi hit. Oke. Nah, kita nggak bisa showing nih, Iya. nggak bisa survei, nggak bisa apa, orang pada nggak mau datang. Akhirnya muncul ide, ya udahlah kita bikin YouTube dengan catatan dari yang video kita buat itu nggak hanya dimasukin di Instagram, jadi cuma langsung di YouTube juga. Jadi lebih detail gitu kan. Tapi balik lagi itu dia visi misi yang ada di Xavier Mark sendiri yang aku lihat. Terus sistemnya bagus yang memang mikirin marketingnya untuk nanti nextnya mereka akan menjadi apa. Presidirnya aja nih Ya. mau mentorin langsung. Oke. Gitu, yang bener-bener kalau aku bilang personal touch-nya ada ya. Yes. Aku tuh orangnya lebih ke sebenarnya introvert. Oh, oke. Tapi aku senang ketemu orang, Ya. senang bersosialisasi juga. Halo properti antusias, jumpa lagi di hari ini acara Expot. Untuk kali pertamanya kita kedatangan tamu yang cukup spesial dari area Tangerang. Ya, kita langsung aja dengan Ibu Vina. Ya, bukan Ibu Vina sih, saya sih lebih panggilnya Cici Vina. Ya, mungkin. Apa kabar, Cici Vina? Baik, Pak Waduh, Erwin apa thank you ya, kabar? thank you banget. Aku yang thank you udah diundang ke sini. Ya baru first time ketemu di acara ini dan juga di kantor ini ya. Betul Di sekali, kantor ini. pertama kali Oke, datang. oke. Ya thank you banget. Jadi ya mungkin kita mau santai-santai nih, mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Jadi boleh nggak cerita sedikit seorang Vina Saputra itu kayak gimana sih? Boleh. Ini santai aja. Ini saya yang deg-degan loh, beneran deg-degan loh. Ini soalnya Vina ini seorang YouTuber gitu kan, bisa dibilang seorang YouTuber Betul. yang memang di dunia properti yang bisa dibilang sudah melalang buana, bisa dibilang. Puji Tuhan. Ya, mungkin boleh cerita sedikit Vina nih. Vina ini gimana ya? Maksudnya seorang Vina ini seperti apa sih bisa dibilang? Aku tuh orangnya lebih ke sebenarnya introvert. Oh, oke. Tapi aku senang ketemu orang, Ya. senang bersosialisasi juga. Jadi kayak ketemu orang baru tuh aku senang. Jadi bisa belajar, Ya. tahu karakter orang. Nah itu aku senang belajar psikologis orang mungkin ya lebih senang ke gitu gitu. Oke. Ya lebih ke sebenarnya ekstrovert, terus lebih pemerhati sih. Jadi kalau mungkin orang yang baru kenal sama aku tuh kayak ngeliat aku tuh diem. Padahal aku lagi merhatiin Oke, gitu. ya. Sambil observasi aku bisa ngapain ya, aku gimana ya bisa deket sama orang ini gitu loh. Oke. Jadi lebih introvert yang mengamati kali ya. Oke. Mengamati. Iya, jadi lebih banyak mengamati orang bisa Iya, dibilang. sama mendengar lah gitu. Mendengar. Oke. Lebih Nah, mendengar. ini kalau ngobrol-ngobrol nih ya, pengen tahu sih pertama kali Civina ini kan eksis nih di dunia sosial media ya, terutama di YouTube ya. Ya. Mungkin sekarang kita lihat juga di Instagramnya juga mulai muncul bisa dibilang ya. Nah, di YouTube ini eksis pertama kali tuh kira-kira kapan ya itu ya? Kalau boleh tahu. Itu YouTube pas pandemi. Pandemi 2020. 2020. Oke. Waktu itu kan mungkin kalau mulai bikin videonya itu zaman waktu Instagram lagi booming IGTV. Oke, Itu ya. sekitar tahun 2017, 2018 kalau nggak salah ya. Nah itu aku udah mulai bikin video, terus tiba-tiba pandemi hit. Oke. Nah kita nggak bisa showing nih, Iya. nggak bisa survei, nggak bisa apa, orang pada nggak mau datang. Akhirnya muncul ide, ya udahlah kita bikin YouTube dengan catatan dari yang video kita buat itu nggak hanya dimasukin di Instagram, jadi cuma langsung di YouTube juga. Jadi lebih detail gitu kan. Ya mudah-mudahan ada klien yang tertarik mau datang kalau memang udah bener-bener demen ya sama produk yang kita jual. Nah dari situ sih sebenarnya kita mulai YouTube. Oke, berarti waktu pertama kali bikin YouTube atau main di sosial media ini juga langsung bikin videonya itu
berhubungan dengan properti, Iya, atau betul. mungkin ada bisnis, atau mungkin ada podcast, atau mungkin ada video-video yang lain waktu sebelumnya? Trial dan error sih pastinya, tapi lebih ke properti benar, karena kan kita lebih prefer ke klien yang nggak bisa showing, nggak bisa datang. Oke. Nah, dari situ terus mungkin kita coba-coba nih, adalah Hmm. review hotel, review kayak kita kemana, kita ke Bali, kita ke villa-villa Bali. Nah, Oke, ya. dari situ review villa Bali pun kita jadi dapat listing. Kayak gitu, yang mau Oh, jual villa di Bali iya, ya. iya, iya, iya. Lumayan kan jadinya, Lumayan, heeh. lumayan, lumayan. Komisinya juga gede lagi di sana ya. Iya bener. Jadi ya kenapa Iya, tidak iya, gitu iya. kan. Dari trial error itu ya kita lihat juga yang nonton video kita juga YouTube kita lebih ke yang memang mau beli sih, Hmm, lebih ke hot buyer sih, bener-bener yang udah akan transaksi. Jadi ya oke, udah kita lanjutin aja polanya, ngikutin sama viewers kita. oke. Ya ngomong-ngomong di dunia properti ini, Mhm. mungkin Civina bisa cerita itu dari tahun berapa ya? Kalau misalnya tadi kan kita lihat dari tahun 2019 17, ya, berarti 19 kan 19, bikin video, mulai bikin video ya, betul. mungkin bikin apa namanya YouTube ya itu kan. YouTube, Nah, mulai di dunia properti itu tahun berapa kira-kira itu? tahun 2016 waktu itu. 2016, Nah, oke. sebenarnya aku kenapa bisa terjun di dunia perfidioan ini Heeh. atau medsos ini, itu semua yang kayak agent properti itu lakuin, aku udah lakuin. Hmm, Canvassing, jaga pameran. Nah, oke. semua itu kan semua tentang database. Yes. Kita harus punya database yang banyak gitu Ya. kan supaya ada polanya lah nih, kita Hmm, langsung bisa gampang closing-closing. Nah, itu aku udah jalanin cukup lama, sekitar 2 tahunan ya, 2016, 2017. Nah, 2 tahun itu aku udah bener-bener jalanin yang seperti tradisional lah oke. anggapnya gitu. Tradisional. Nah, memang, kurang cepet ya, karena kan Kurang cepet ya apanya nih? Kurang cepet kurang dapat instan nih duitnya? dapat duitnya, ya bener nih, kan semuanya cuan ya Ya, kan. ya, ya, Ya oke. kita kan mau cepet dapet cuan, jadinya, gimana caranya supaya kita cepet dapet database yang bener-bener Hmm, hot nih ya ya, kan. ya, Nah akhirnya cobalah ide baru, waktu itu memang belum banyak yang main video. Nah kita main di IGTV, itu juga pertama kalinya aku bikin video. ya. Ya karena background PR ya, jadi kurang lebih sedikit tahu Langsung, lah ya. komposisinya apa gitu. Ya coba aja, tapi kalau kalian mau lihat yang di bawah-bawah itu, aduh hancur banget sih Oh, videonya sih. biasa ya. Namanya Video-video juga baru paling belajar. awal Iya ya. paling Ya, awal sih betul, bener-bener betul. aduh ini banget Tapi lah. nggak di-delete kan itu ya? Enggak, tetap Oh, ada di sengaja ya situ, itu iya. buat history. Biar lihat Perkembangan progresnya. seorang Vina Saputra Bener dari bener. nol sampai seperti sekarang Betul ini Koko. gitu. Oh, Gitu. berarti mulai starting di dunia properti di tahun 2016. Mhm. Nah, 2016 kalau boleh tahu nih, biasa kan kalau kita yang namanya kerja atau bisnis atau sebagai seorang marketing ya, dari mulai sampai closing itu Mhm. kira-kira berapa lama sih? Kan Kalau karena ada yang dari bilang, "Oh, gua cuman butuh waktu 1 minggu udah langsung closing." Kalau untuk unit primary yang developer, itu sebenarnya cepet ya. Jadi seminggu ya maksimal sih itu seminggu kita Oh, proses oke. misalnya prospek. Tapi kalau udah primary yang udah datang show unit, kalau bisa hari itu juga hari itu kita eksekusi gitu. Mhm, mhm, Kalau secondary yang mungkin agak lama, bisa mhm, sampai 2 minggu ataupun 1 bulan. mhm. Paling lama sih kayaknya udah sebulan deh. 1 bulan, Jadi oke. kayak misalkan berapa kali datang dia kan, berapa kali viewing, oh ini belum cocok, ini belum cocok, kita kasih lagi. Tapi biasanya aku juga showing juga nggak mau banyak-banyak, biar dianya juga nggak bingung gitu. Ya, 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 Kira-kira kita paham. udah gali sesuai kriteria dia. Mhm, Nah kalau masih ada yang kurang juga baru kita cariin lagi mhm, gitu. mhm, mhm. Tapi rata-rata sekali 2 showing mereka biasanya ya, kalau udah lihat YouTube tuh udah ya nggak lama sih, nggak lama dari itu Mmm, sih gitu. Paling nego-negonya aja yang tinggal agak lama, negonya aja benar. paling. Nah, ini kalau misalnya pengen tahu nih, ini kepikiran juga, kan kalau misalnya kita sebagai seorang agent properti ya tadi Mhm, udah disampaikan ya, maksudnya kita harus ngelisting, mhm, kita harus, mhm. viewing, terus nah sekarang kan ada tambahannya lagi nih, waktu dari Bikin tahun konten. 2000 berapa tadi 19 ya? Iya, bikin konten. 2019 kan ada konten, Heeh, bener ya? betul Nah ini kan konten merupakan suatu bagian yang sangat penting buat betul dapetin database, betul buat Vina ya bisa betul. dibilang ya. Nah ini gimana bagi waktunya gitu loh, maksudnya kan ya lu harus ya showing, Ya, lu harus nanti kalau ada closingan juga harus tanda tangan KJB, betul terus harus apa namanya serah terima kunci betul. gitu. Nah ini kan
ngonten itu gimana? Itu ngebagi waktunya kira-kira kayak gimana ya? Ya sebenarnya pasti ada pengorbanan. Waktu Oke. itu kita pasti korbanin. Mau itu kita ngeditnya malam atau Oke. gimana ya, tidurnya sedikit ya pasti ya kan ada waktu yang dikorbanin. Tapi kalau aku sih memang butuh konsistensi ya. Ya. Jadi harus konsisten. Jadi anggap aja walaupun kita agent mungkin freelance nih santai gitu kan. Mhm. Nah aku nggak kayak gitu. Mhm. Aku udah kayak setiap hari tuh aku harus ngapain, start jam 9 itu harus sudah ngapain. Ya Oke. kayak kita kerja kantoran aja gitu. Jadi udah ada Heeh. to do list Ya ya, to do jam 9, listnya, jam 11 jadwalnya apa, jadwalnya. betul. Oke. Jadi kalau misalkan lagi nggak showing, ya kita bikin konten, Mhm. nggak leha-leha juga gitu Iya, kan. iya. Lagi showing ya udah kita showing, lagi akad ya kita akad. Tapi di balik selesai tugas-tugas kita yang main itu, Ya. aku bikin konten pasti. Aku nyari gitu, apa yang bisa Oke. aku kontenin gitu. Oh, jadi berarti hampir setiap hari kita ngonten. Vina ngonten nih? Setiap hari ada waktu dan cuaca mendukung ya kita konten. Oh, kalau hujan pernah nggak ngonten pas waktu hujan? Enggak sih, karena lebih ke apa ya, kameranya ya. Oh, Kasihan karena nanti kehujanan kameranya ya. mahal gitu ya. Karena kameranya mahal. Nanti kenapa-napa saya nggak bisa ngonten, waduh. Iya. Ya kalau ini mungkin agak keluar ya sedikit ya. Memang bisa dapat banyak ya dari jualan properti ya. Kalau dari Vina sendiri ya. Puji Ini kan Tuhan dari ya. penjual ya, maksudnya kita dari Kak Vina dari bikin konten, terus habis itu ada penjualan. Nah sekarang kan memang ada kantor juga. Iya. Nah memang ya pengen tahu nih, ya kan pengen tahu memang bener-bener dari dunia properti atau dari dunia sales properti ini bisa dapat duit yang banyak atau gimana sih Ya puji sebenarnya? Tuhan iya sih. Oh banyak ya? Banyak ya. Oh. Kalau yang kayak endorsan mah ya bonus lah ya. Oke. Oh Itu udah nggak di usah endorse juga, udah di endorse juga. Udah, puji Oh Tuhan boleh tahu udah. red cardnya berapa? Aduh, itu agak susah nih. Saya biar nanti ke manajer aja tuh. Oh langsung ke manajer. Ini kadang-kadang kita bisa ini loh, bisa mereferensikan loh red Bisa. cardnya berapa loh, bisa dibilang Nanti loh. tanya nomor yang manajer aja. Oh, Kalau saya nggak oke, megang oke. gitu. Biar nanti dia yang nego dah. Ya. Collab-collabnya. Iya, oke, boleh. Ya kalau endorse itu sih aku anggapnya bonus Yes. gitu kan. Ya kalau closing sih lebih fokus ke jualan. Iya. Karena memang kalau jualan kan memang lebih besar dapatnya. Apalagi jualan primary gitu. Komisinya full ya. Betul. Oke. Ya kalau listing ya nggak memungkinkan, maksudnya memungkinkan juga kita listing sharing sendiri gitu ya. Yes. Kita udah kontenin ya, kita benar-benar maksimal di konten. Ya. Kita juga ini pasti bisa listing selling. Sering juga sih yang kayak gitu, berapa kali gitu. Iya. Jadi ya mungkin apa namanya bisa dibilang sekarang power of content yang membuat malah seorang Vina ini bisa mendapatkan apa ya, bisa dibilang income yang cukup besar, bisa dibilang. Betul. Kadang-kadang juga suka jalan-jalan ke luar negeri ya. Kalau keluar negeri saya lebih prefer bareng keluarga sih. Oh nggak gratisan? Kalau gratisan dapet tapi nanti bisa bareng keluarga, bisa diajak gitu, aku ikut. Oke. Gitu. Iya. Biasa sih aku senangnya bawa keluarga gitu, biar sama-sama ngerasain lah hasil kerja keras gitu. Oke. Kan mereka yang di rumah juga waktunya ini juga nggak ketemu aku gitu kan. Jadi apresiasi juga lah. Yes. Nah kalau misalnya ada nggak sih dukanya jadi kita seorang agent atau sebagai marketing properti ya? Mungkin ini pengalaman dari Vina aja ya. Kan kalau sukanya banyak nih, sukanya kita bisa dapat duit banyak, Betul. ya kan? Uangnya banyak, duitnya gede, jalan-jalan gratis bisa dibilang kan. Dapat ya endorsan, itu kan duit semua bisa dibilang. Cuman kan pasti yang namanya perjalanan hidup seseorang pasti kan ada suka dan duka nih. Iya. Nah kira-kira ya boleh nggak di-share sedikit mungkin ada nggak sih dukanya kita menjadi seorang agent Dukanya properti apa ya? atau Ya paling marketing? di PHP-in klien kali ya. Oh PHP-in klien. PHP-in kadang udah Oke. nego-nego tahu-tahu hit and run. Oke. Ya suka dukanya sih kayak gitu, kadang-kadang juga apa ya, kayak klien udah kita intens nih, udah bilang dia maunya ini mana, totonya closingnya sama yang lain. Ya, itu sih sedih. Kayak konten-konten yang kemarin itu ya, POV kemarin itu ya. Iya, POV ya. Ya itu wajar sih, maksudnya kan di dunia namanya bisnis, persaingan masih ketat gitu. Iya. Tapi kita ya walaupun ada dukanya jangan terlalu larut juga lah. Kita Iya, harus bisa bangkit dan belajar sesuatu. Pernah nggak? Boleh nggak ceritain satu
cerita ya kan, pasti seorang Vina punya cerita ya, duka yang mendalam bisa dibilang, bener-bener di dunia properti ini sebagai sales apa sih gitu loh, maksudnya pengalamannya. Jadi kita pengen tahu nih ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga, banyak juga kan sukanya mah orang mau diekspos, mau di flexing segala macam, jalan-jalan video di sosmed keren-keren segala macam. Nah, dukanya kan kita nggak pernah post di sosmed, bener nggak sih? Betul. Ya kan, dukanya pasti kan ada. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin ya saya pengen tahu ya Vina pernah ngalamin apa nih ya, mungkin pengalaman yang bisa di-share gitu loh. Sebenarnya bukan duka yang mendalam sih, cuma menurut aku challenge aja sih. Kalau dulu mungkin ya, aku tuh semuanya mikirin sendiri. Oke. Dari konten, Ya. dari kita mau bikin apa nih, terus pokoknya bener-bener itu konten yang aku bikin tuh semuanya tuh bener-bener dipikirin sendiri dengan waktu yang cukup memakan waktu ya pasti. Mm, Nggak ujuk-ujuk dalam satu malam, oh nih konten bakal jadi begini gitu, enggak gitu. ya. Nah kalau sekarang kan lebih kayak kita tuh semua orang memikirkan nih, semuanya memikirin, bantuin mikirin, bantu kasih masukan gitu. Sebenarnya kita butuh ya, seorang content creator mau maju juga harus ada saran dan kritik dong. Iya, Nggak betul. cuma dipuji-puji gitu Iya, kan. iya. Ya butuh itu sih supaya apa nih, apalagi nih yang harus aku perbaiki, apalagi yang harus aku improve gitu. Nah mungkin dulu aku nggak dapet itu gitu. Dan aku harus ngulik sendiri, ngulik sampai belajar ini itu sendiri gitu. Jadi supaya konten ini bagus, supaya ada yang mau nonton, supaya bisa jadi leads yang bagus Iya, juga iya, gitu. iya, iya. Situ sih. Ya mungkin apa namanya, ya Vina ini kan bisa dibilang salah satu prinsipal terbaru nih dari Iya, Xavier Max. betul. Ya, lokasinya kan di Alam Sutra ya, Iya, Vin ya. Alam Sutra. Rencana bentar lagi kita Iya, bentar opening ya. lagi. Nah, sebelumnya ya kita ngomong yang sebelumnya ya. Kita ngomong sebelumnya Aduh. sedikit dulu nih. Ya kita nggak yang pengen tahu Iya, iya, gitu iya. kan maksudnya. Nah, ini kan ya memang Vina bergabung dengan Xavier Max. Welcome home juga ya. Ya, terima karena, kasih. kita di Xavier Max kan hidup jangan biasa-biasa. Betul. Harus benar-benar luar Luar biasa, biasa. ya kan. Nah, boleh nggak maksudnya diceritain gitu, kenapa sih gitu kan, maksudnya ya mungkin kan dari seorang Vina yang mungkin dari tahun 2016 sudah mulai berjualan properti, lalu mulai konten di tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ya, tahun Ya, ini ya, tahun ini. 2024. Nah, memutuskan ya, saya mau buka kantor, Ya. join di Xavier Max gitu loh. Sebenarnya kita tuh visi misinya mau digital marketing. Oke. Ya karena kan balik lagi tadi kan aku bilang sebagai agent aku sudah menjalani tuh canvassing, flyering, jaga pameran. Menurut aku di zaman sekarang itu nggak terlalu efektif gitu. Yang ada sales kita kayak misalkan lagi jaga pameran digodain. Oke. Ya kan itu kan ini banget, buang waktu juga kan. Jadi Iya. menurut aku ya kenapa aku ke arah digital marketing, bikin konten, karena ini lebih filter ya, ngefilter konsumen-konsumen kita, leads kita yang benar-benar mau beli rumah gitu. Nah, kebetulan ini Xavier Max aku seneng banget ya kan, memang visi misinya tuh sama. Oke. Benar-benar ke digital marketing, dan ternyata begitu masuk pun kita terkaget-kaget nih, oh ternyata sudah ada trainingnya segala macam. Nah ini dia kayak hati tuh gak bisa bohong ya, begitu nemu sesuatu yang klik kayak wah ini dia nih yang kemarin gue cari gitu, yang gue muter-muter sana sini nggak ada gitu loh. Ya udah tunggu apa lagi gitu, langsung aja kalau aku mah gitu. Oh, langsung gas bisa Iya, langsung dibilang. gas Langsung gitu. gas. Oke. Nggak pakai mikir lama-lama dah kalau kayak gitu. Iya, padahal kalau dilihat ya, saya lihat kan memang seorang Vina ini salah satu top nasional mungkin di brand Tuhan. sebelumnya ya Ya. kan. Makanya ini mungkin jadi banyak pertanyaan. Kemarin banyak ketemu dengan beberapa prinsipal ya kantor Xavier Max yang Iya, lain. benar-benar. Kok bisa sih gitu kan ya? Maksudnya kok bisa sih? Kenapa sih? Ya maksudnya seorang Vina yang udah bisa make money banyak, istilahnya kan kita nggak ngomong sedikit loh ini. Iya, Kita ya maksudnya endorsan segala macam, YouTube-nya udah jalan. Betul. Tapi kok dia mau bareng dengan kita Iya, gitu ya? Itu yang jadi banyak pertanyaan sebenarnya, Vin. Gitu Iya loh. sih, memang banyak yang nanya sih, tapi balik lagi itu dia visi misi yang ada di Xavier Max sendiri yang aku lihat, terus sistemnya bagus yang memang mikirin marketingnya untuk nanti nextnya mereka akan menjadi apa, benar-benar ngedidik nih Ya. sebagai
marketing kita nggak hanya ya seperti tadi, hidup Iya. nggak hanya biasa-biasa saja, marketing juga nggak akan segitu-gitu terus. Iya. Pasti berkembang gitu loh kalau Iya. di sini. Pasti apakah mereka punya kantor, tapi memang benar-benar sudah disiapkan di sini. Jadi menurut aku sistem di Xavier Mark sendiri tuh udah bagus gitu. Udah benar-benar mikirin marketing yang mungkin orang nggak banyak tahu ya, mungkin ya kan. Tapi di sini tuh aku dapetin pelatihan segala macam training itu udah ada buat kita prinsipal. Belum lagi buat marketingnya, belum lagi kita dididik jadi leader untuk marketing gitu. Dan suatu saat mereka pasti akan punya kantor sendiri. Nah itu kan nggak banyak ya kantor-kantor yang seperti itu gitu loh. Oke. Yang dulu-dulu aku udah cari tahu sana sini, itu belum ada yang seperti itu misinya gitu loh. Itu yang aku seneng sih. Oke, jadi punya misi yang sama ya berarti ya. Betul, Maksudnya betul. kita mau juga setiap orang yang join Berkembang. ya, Heeh. yang join di properti atau mau ikut kita sebagai seorang sales tuh Betul, berkembang betul, sama-sama. betul. Kalau misalnya orang itu berkembang dan orang itu bisa dibilang dapat berkat dari Betul. bisnis ini, Benar. ya kita kan Kita kan pasti happy gitu loh. happy. Ya, berarti memang bisa dibilang udah kebahagiaan yang nggak bisa Iya, ternilai. iya itu nggak bisa dilihat kalau udah ngelihat orang maju berkembang gitu ya kan. Yes. Dia udah bisa sendiri, wah itu kayak gimana banget lah gitu. Mulia sekali seorang Vina Saputra ini bisa dibilang. Ya gimana ya, seneng aja gitu loh ngebantu Ya, orang, ya, memberkati ya. orang dan dia bisa maju gitu. Iya. Berarti memang ya mungkin pertama kali ngeklik dengan kita ya, dengan Betul. Xavier Marks itu mungkin karena memang mau melihat banyak orang Benar, jadi berkat sukses ya. lah. Sukses bisa dibilang. Wah, Gitu. luar biasa memang. Ya memang jarang sih yang seperti itu loh, Iya, bisa iya, dibilang iya. kan ya. Ya memang pertama kali waktu gue pertama kali ketemu ya, saya ketemu sama Vina juga, wah ini orangnya agak lain nih bisa dibilang. Agak lain. Kita lihatnya memang agak lain, hidupnya juga biar nggak biasa-biasa bisa Betul. dibilang. Iya. Ya. Oke. Mungkin bingung juga ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya pengen tahu nih, Vina ya, kalau misalnya di dunia properti ini, ya kan, balik lagi ya dunia properti ini. Income per bulan bisa kira-kira berapa sih? 2 digit, 3 digit, atau mungkin 4 digit? pengen tahu. 2 digit, 3 digit sih itu memungkinkan sekali ya. Oke, yang udah pengalaman ini, maksudnya pengalaman belakangan ini kira-kira 3 per digit lah ada. 3 digit. 3 Wah, digit. luar biasa. Tapi ya tergantung etos kerja kita juga dong. Oke. Itu apa yang kita lakukan itu pengaruh ya, nggak hanya cuma duduk-duduk di kantor terus tiba-tiba closing ya nggak juga ya. Kita Yes. juga harus dibarengin dengan aktivitas kita, Ya. usaha kita sebagai seorang marketing gitu supaya mendatangkan leads gitu lah. Yang pasti Leads dan disupport leads lah di semua sini. ya, Iya, yang pasti. betul. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan Vina bergabung dengan Xavier Marks nih kira-kira baru 1-2 bulan ya ini Iya, ya. 2 bulanan Nah, kira-kira menurut Vina, ya pengen tahu juga ya. Maksudnya kan kita mau ada inputan juga ya. Kira-kira menurut Vina ini Xavier Marks ini gimana? Maksudnya apa ya? Maksudnya supportnya ke Supportnya. teman-teman dari Oke. Vina dan tim tuh seperti apa bisa dibilang? Supportnya sih luar biasa sih pastinya. Luar Karena biasanya kayak gimana nih? Presidirnya aja nih Ya, mau mentorin langsung oke. gitu, yang bener-bener kalau aku bilang personal touch-nya ada ya. Yes, ya. Jadi bener-bener humble orangnya juga. Terus terbuka gitu mau diskusi. Ya. Kayak aku kurangnya apa kok gini. Oh kamu harus begini. Coba deh bikin begini. Dikasih ide-ide baru. Sama marketing juga welcoming banget. Mereka mau istilahnya benar-benar memperbaiki kita lah gitu. Benar-benar memberikan yang terbaik supaya kita juga nanti performnya bagus gitu loh. Oke. Nah, itu sih yang aku seneng sih. Ya, berarti support sistemnya udah Support sistemnya udah cocok banget. Sudah cocok udah udah dapet banget lah. Oh, dapat banget. Oke. Berarti ya nih nanti kan rencana ya Xavier Marks Glory ya itu akan di-launch di tanggal berapa? Rencana Tanggal kemarin? 5 Juli. 5 Juli 2024. Nah, total marketing sekarang kira-kira udah berapa ya? 78 orang. Udah 7-8 orang ya. Padahal kantor belum buka ya. Belum, dan kemarin puji Tuhan juga udah ada yang mulai closing. Luar biasa. Puji Tuhan lah gitu. Sambil berjalan kita bikin konten, kita belajar juga kan di Ya. digital marketing ini. Ya puji Tuhan sih biar mereka juga
lebih berkembang gitu. Jadi bener-bener dapet ya, kita bener-bener jadi kantor yang digital ya. Betul, Belum digital kantornya belum office. jadi, Bener. belum Udah ada publish, closing. tapi udah ada closing. Iya. Luar biasa. Keren Bener, banget, bener, keren. bener. Berarti memang nanti X Mark Glory ini boleh tahu nggak itu lokasinya ada di mana sih? Di Ruko Palmira Alam Sutra, Mm-mm. Blok 25A nomor 18. Oke, rencana Di situ. buka nanti tanggal 5 5 Juli Juli 2024. 2024. Gitu. Nanti Koko datang ya? Ya pastilah. Masa kagak datang? Harus Kalau dong. misalnya ada pembukaan kantor pasti kita datang. Soalnya kan kok. Koko yang ini. Kita ketemu duluan nih. Pasti kita datang. Kita pasti support kok dari teman-teman dari Sip. tim Xavier Max pasti akan support dimanapun kantor kita akan Yes. buka sih. Jadi ya mungkin ya teman-teman ya mungkin yang mau join Xavier Max di area Alam Sutra bisa langsung hubungi Vina ya kan, karena Vina ini ada di tadi apa ada di Jalan Ruko Palmira. Ruko Palmira ya. Dia Nah, di Jalan Boulevardnya Alam di Boulevard Sutra Alam juga. Sutranya langsung ya Betul. bisa dibilang Jalur ya. Sutra. Ya jangan inilah, nggak usah sungkan-sungkan, langsung kontak aja Vina. Jangan lupa juga tuh ngelihat YouTube-nya ada Vina Saputra, bener ya? Vina Saputra Property. Oh ada propertinya, Iya. Vina Saputra Property. Kalau Instagramnya? Ini Vina Saputra _bawah. Oh underscore bawah aja. iya, Oke, Vina Saputra itu underscore aja bawah. sih. Oke, mungkin ini pertanyaan agak keluar sedikit, Vina. Jadi ya bisa dibilang ini kan banyak banget ya pertanyaan di luar, atau mungkin bisa dibilang ini fenomena juga. Ya, kalau misalnya dari Vina nih di areanya kan area Alam Sutra. Ada nggak sih mungkin sedikit saran ya, sedikit saran atau banyak juga nggak apa-apa sih. Saran buat anak-anak muda nih apalagi. Ya, memungkinkan nggak sih sekarang dia bisa pada beli properti atau rumah di area di Alam Sutra bisa Mungkin dibilang. dong, mungkin banget. Karena Alam Sutra ini nggak sebenarnya areanya juga masih besar ya. Mm-mm. Nanti di 2025 itu Alam Sutra akan buka lahan baru. Oke. Ada Alam Sutra 2. Nah, Oke. nanti itu posisinya di seberangnya IKEA, di samping tol. Nanti akan mereka buka flyover. Nah, di sana udah akan ada planning untuk buka residential baru. Mhm. Jadi nggak melulu di area Alam Sutra yang sekarang kita datengin, tapi nanti mereka akan melebarkan lah Oke. lahannya gitu. Iya. Jadi ya bisa-bisa aja, justru karena sekarang mungkin kalau harganya lagi bagus nih, Mm-mm. jangan nunggu lagi Oh, gitu. tapi kan Cepet-cepetan. sekarang anak-anak muda rata-rata mendingan ngekos atau mungkin mendingan apa ya ke klub sekarang ya kan, atau mungkin lebih ya udahlah gue upgrade mobil aja gitu. Maksudnya ya ini ya dari seorang Vina ini ada punya gambaran atau punya saran nggak buat anak-anak muda sekarang ya bisa dibilang. Karena ya jujur ini fenomena yang agak unik ya. Iya benar. Karena anak-anak muda sekarang ini mungkin yang masuk ke Gen Z Betul. atau mungkin generasi strawberry yang sekarang istilahnya bisa dibilang, mereka lebih mikir ya udahlah mendingan gua ngontrak aja atau ngekos aja, atau mungkin gua cuman bener-bener ya numpang ya di villa mertua indah bisa dibilang. mertua Kalau indah. udah menikah ya villa Iya, mertua iya. indah bisa dibilang. Tapi ya alangkah lebih baiknya kita punya investasi pasti, karena investasi properti itu pasti bagus. Mm-mm. Itu nggak ada tuh yang namanya investasi properti jelek. Mm. Mau disimpan berapa tahun, berapa puluh tahun, Ya. pasti akan naik harga. Ya nggak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu, apartemen kah atau rumah kecil tuh yang waktu itu lagi hype banget ya kan, ada tuh. Ya. Nah itu juga kan harganya masih murah banget tuh. Mm-mm. Nah dari situ aja kita bisa beli sekarang. Nanti mungkin kita nggak tahu ya, namanya orang hidup itu kan roda selalu berputar. Ya, ya. Di saat kita butuh itu pasti ada gunanya lah gitu. Bisa buat tinggal dulu sekarang atau mau dikontrakin bebas. Tapi ya kalau menurut aku mungkin ya anak-anak sekarang ini masih yang tahap mereka belum mikir ke masa depan. Tapi Betul. biasanya kalau sudah menikah mereka akan mikir ke tahap itu. Jadi kalau bisa kita edukasi nih dulu nih untuk mereka investasi, maukah itu properti, lahan, nah itu boleh tuh. Iya, Karena iya. mereka kan belum tahu nih gitu. Pernah nggak sih kalau misalnya kan banyak ketemu klien ya, banyak ketemu orang juga. Pernah nggak sih ketemu mungkin anak muda nih, generasi Oh, ada. generasi yang seperti ini? Ada. Ya kan, maksudnya Vina prospek dalam arti menawarkan properti. Biasanya sih udah sering sih ketemu
Sering, sering ya. Muda yang mungkin orang nggak expect ya, Ya, gitu ya. ya. Ada. Oh, Itulah makanya kadang kalau kita sebagai agent juga atau marketing benar-benar harus melayani dengan hati lah ya. Full Jadi heart. don't judge a book by its cover lah. Ya. Kadang mereka datang kita nggak boleh lah, itu namanya pandang sebelah mata. Lakukan saja kerjaan kita, layani dengan profesional. Ya sisanya leave the rest to the God gitu. Oke. To God lah, biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang bekerja. Yang penting kita melayani dengan baik. Kita kan nggak tahu ya, kalau dia nggak closing pun dia bisa rekomendasi. Yes. Ya kan? Mungkin dia rekomendasi ke saudaranya, Iya. ke temennya yang lebih mumpuni gitu kan, kita nggak tahu. Yang penting kita benar-benar melayani dengan hati gitu. Melayani dengan hati. Yes. Berarti kalau itu full heart, benar-benar Full harus heart, full heart. ya. Oke. Ya jadi memang kalau menurut Vina sebenarnya anak muda ini lebih harus diedukasi Betul. ya. Karena mereka ini mungkin banyak yang nggak punya pemikiran tuh untuk punya rumah. Betul. Karena kan memang sekarang ini rata-rata mereka ini yang penting bisa hidup enak, Benar. ya kan, bisa ngobrol nongki-nongki Betul. sama teman-temannya, Nongkrong. nongkrong, terus habis itu hang out, jalan-jalan, traveling, Yes. duitnya rata-rata pada habis semua, makanya bisa dibilang kan. Ya, berarti memang perlu edukasi. Perlu ya, edukasi sih kalau buat anak muda. Oke. Jadi terus kalau misalnya ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, mungkin Vina ya, apa namanya buat anak muda juga nih, menurut Vina ya kan, menurut Vina nih anak muda ini cocok nggak sih kalau dia berbisnis atau dia ikut di dalam penjualan properti atau agent properti atau marketing properti? Justru cocok banget kalau anak muda itu kan idenya lebih fresh. Oke. Ya kan, kreatif juga. Kalau aku lihat anak zaman sekarang itu tuh benar-benar sangat-sangat kreatif. Mereka bisa punya ide yang kita tuh nggak kepikiran gitu loh. Jadi kalau mereka mau join di properti itu bisa banget, bisa double income juga ya kan. Oke. 2 digit, mau 3 digit tinggal dikejar aja gitu, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pastinya. Nah, ya kalau buat anak muda harusnya, kalau dulu nih aku zaman kuliah udah ada yang nawarin seperti ini, gue pasti cepet-cepet masuk sih. Oh gitu. Gue gak akan Nggak pakai melewatkan, lama. nggak pakai lama gitu. Kalau ya mumpung baru lulus kuliah, kita udah belajar di sini, kita belajar konten, itu kan ilmu juga ya. Nggak hanya di sini kamu bisa pakai gitu. Mungkin next umur berapa kita ada usaha lain, kita juga bisa pakai gitu kan. Tapi kalau udah di sini tuh udah bener-bener masa depannya tuh terjamin lah. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. buat teman-teman yang baru graduate atau belum graduate mau join, ya jangan lupa Alam Sutra, Max Glory. Xavier Max Glory Iya bisa dong. dibilang ya. Iya, Oke. kita open recruitment. Open recruitment terus ya. Yes. Oke. Betul. Oke, mungkin buat Vina ada quote khusus ya. Ya ini mungkin yang berhubungan dengan hidupnya seorang Vina Saputra, atau mungkin ya buat kita nih, buat ekspor kita ya, buat teman-teman semua, kira-kira ada quote apa ya buat kita? Nah, kebetulan pesan gitu. aku suka Disney. Oh, Jadi oke. quotes-nya diambil dari Walt Disney aja. Dulu tuh Walt Disney pernah bilang, if you do something, do it well. Oke. Jadi kalau melakukan sesuatu, lakukan dengan benar, sampai orang itu melihat kembali, kayak penasaran terus nih, ini orang tuh ngelakuin apa terus gitu loh. Oke. Jadi jangan berhenti di situ, kita tetap improve biar kita juga mengikuti perkembangan zaman, gak tenggelam, dan kita tetap bisa maju gitu. Oke. Jadi pokoknya mau gimana pun kita harus terus improve terus, Betul, kita maju betul, terus, betul. lakuin hal yang terbaik. Betul. Yang pasti kalau kita udah melakukan hal yang baik, pasti yang di atas juga lihat. Betul Betul sekali. ya. Segala sesuatu yang kita tabur itu pasti akan Kita kita tuai. Oke, thank you buat Terima kasih Ko kehadirannya Erin. Vina Saputra dari Xavier Max Glory. Nanti sering-sering ya datang ke kantor kita juga. Siap. Mungkin kita mau bikin podcast lagi, kita mau bikin konten bareng-bareng Pasti, juga. pasti. Jangan lupa pokoknya sering-sering datang ke kantor kita. Ya, jangan lupa Ya. juga yang mau jadi agent. Oh iya, Nah, jangan lupa yang mau ikut jadi agentnya dari Xavier Vina Max Saputra, Glory. Xavier Max Glory di Ruko Palmera Nomor blok 25A, Blok nomor 25A, 18. Nomor 18. 18, langsung hubungi Vina Saputra. Iya, betul. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih. Thank you Terima kasih, Vina, thank you banget. Erin.